Secara teoretik itu kan ada dua faktor utama yang memengaruhi kepatuhan hukum rakyat itu kepada kepatuhan hukum rakyat pada undang-undang gitu ya, atau peraturan Hmm. perundang-undangan. Ini ditulis oleh Tom R. Tiller ya, dalam bukunya Why People Obey the Law. Jadi Oke. mengapa rakyat itu mematuhi hukum. Hukum ya. Itu ada dua faktor utama yang disebut. Yang pertama adalah instrumental perspektif. Ini Hmm. menyangkut tentang sanksinya, Ya. lembaga, dan juga keseriusan penerapan sanksinya. Jadi Hmm. intinya sanksi itu tegas atau tidak, serius tidak, berat atau ringan, dan juga kinerja aparat penegakan hukum itu bagaimana. Lalu yang Hmm. kedua, yang disebut dengan normatif perspektif. Itu menyangkut soal moralitas dan legitimasi rakyat. Itu terkait misalnya sikap kesadaran hukumnya, penerimaan dan rasa memiliki hukum itu. Nah, dua hal tersebut itu tampak sekali eh, mengakibatkan adanya ketidakpatuhan atau kepatuhan pada hukum. Kalau yang ini jelas Hmm. untuk kasus penistaan agama yang berulang kali, apakah Ya, ya. oleh orang yang sama atau oleh orang lain yang melakukan itu, saya kira bisa dikatakan ya faktor-faktor ini justru yang sebaliknya, artinya sanksinya tidak tegas ya, menjerakan begitu, kemudian tindakan penegak hukum juga tidak gercep gitu ya, gerak cepat. Padahal ini kan dulu ada PNPS 1 itu kan supaya orang tidak main hakim sendiri karena mayoritas Hmm. agama kita juga atau artinya di Indonesia banyak agama yang itu memang potensi untuk dinistakan atau orang ada yang menistakan sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa sudah hadir di samping saya Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh, Prof. Kita lagi membahas persoalan yang berapa kali kita bahas. Ini soal penistaan agama yang Iya, kali ini datang dari seleb TikTok, TikToker, yaitu Emil Mario. Jadi, Prof, kemarin-kemarin Emil Mario itu membuat geram kalangan umat Islam lantaran mengucapkan penggalan kalimat syahadat dan menyambungnya dengan kata-kata kotor yang jorok lah seksual. mm-mm. Seleb TikTok, jadi Emil Mario ini perlu diketahui dia seleb TikTok atau TikToker, pengikutnya 7,3 juta. Wah, banyak Dan juga ya. banyak juga ya. Dan Aduh. pasca itu ya dia langsung meminta maaf melalui Instagram Story salah satunya ya. Dan tapi ini masih melahirkan banyak pro kontra ya. Dia mengatakan L apa for Lesti ya, Ya. no. L for la ilaha illallah. Gue udah capek tet gitu bahasa. Itu yang Iya. dia katakan dia. Dan memang sosok ini eh, cukup aktif di sosial media dan dengan pro dan kontranya dan banyak kontroversinya dia sering sekali membahas hal-hal yang ya kayak bagi orang dewasa itu, bagi orang tua itu ini aneh banget ini aneh. Mm, Ya, mm. dalam kasus ini gimana Prof. Suteki melihat eh, tanggapan Prof. Suteki dalam kasus Emil Mario yang memplesetkan kalimat syahadat yang merupakan kalimat suci bahkan menjadi gerbang masuknya Iya. orang ke agama Islam. Itu gimana, Bro? Silakan. Iya ya, TikToker, Mas juga TikToker ya. Wah, dia sudah 7,3 juta followers. Itu kan, wah keren banget itu ya. Artinya orang ini punya daya influencer ya, influence atau mempengaruhi pada orang lain itu sangat tinggi kan di sini. Ya, entah sudah berapa kali ya, selebritis, komedian, dan juga Ya. orang-orang dalam tanda kutip ya, pembenci Islam itu melakukan tindakan yang pada prinsipnya menodai agama. Apakah Hmm. itu tentang Tuhan, tentang Rasul, Ya. tentang Betul. kitab ya, ajarannya, serta simbol-simbol agama. Ya, sebagaimana itu dirumuskan dalam Ijtima Ulama, Komisi Fatwa MUI ke-7 ya, yang digelar Hmm. pada tanggal 9 sampai 11 November di Jakarta tahun 2021. Ini sebagai pengetahuan saja, saya ingin sampaikan beberapa kriteria penodaan agama itu. Yang pertama,
kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan Hmm. bentuk-bentuk lain ya, Ya. merendahkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, kitab suci, Al-Qur'an, ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat Hmm. dan haji, sahabat Rasulullah, simbol-simbol dan atau syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, masjid dan juga azan. Itu yang Hmm. pertama. Yang kedua termasuk dalam tindakan penodaan agama di butir yang pertama tadi adalah perbuatan yang dilakukan namun tak terbatas dalam bentuk satu, pembuatan gambar, poster, Hmm. Oke. karikatur dan juga Ya. sejenisnya. Kemudian yang kedua, pembuatan konten ya dalam bentuk Hmm. pernyataan, ujaran kebencian dan video yang dipublis ke publik melalui media cetak, media sosial, media elektronik dan media publik lainnya. Hmm. Lalu pernyataan dan ucapan di muka umum dan media. Lalu yang ketiga, menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan agama, keyakinan, simbol-simbol dan atau syiar agama yang disakralkan oleh agama hukumnya haramnya. Kalau yang dilakukan oleh Emil Mario ini termasuk kriteria kedua dan itu dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156A tentang Hmm. delik penistaan agama yang Hmm. ancamannya itu bisa mencapai 5 tahunan. Dan perlu diketahui bahwa meskipun Emil Mario itu telah menyatakan permintaan maaf, tapi kan perbuatan permintaan maaf itu tidak sekaligus menggugurkan atau menghapuskan tuntutan untuk pidananya, Mas, yang dilakukan itu. Hmm. Apalagi pasal 156A, yaitu kan bukan yang disebut dengan delik aduan, Aduan. tapi itu adalah delik biasa. Jadi Hmm. mestinya tanpa diminta atau dilaporkan oleh orang-orang ya, maksudnya umat Islam atau beberapa bagian dari umat Islam itu polisi sudah dapat melakukan tindakan untuk memproses secara hukum. Ya Hmm. di Oke, oke. 156A itu eh, penjara selama-lamanya 5 tahun ya. Jadi ini di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, Hmm. yang baru kan belum berlaku itu. Hmm. Oke, oke. Artinya kalau kita lihat memang yang terbaru itu kan yang Mario menyatakan bahwa dia itu nggak ada sedikit pun niatan kan, Prof. Hmm. Eh, dari hatinya ya untuk menjatuhkan atau menghina agama manapun. Hmm. Berarti perbuatan itu nggak bisa dimaklumi, Prof. Atau gimana? Ya, begini ya, terhadap penghinaan pribadi umat itu mungkin dapat ditolerir. Kayak dulu Rasulullah kan Hmm. juga, ya kalau menghina pribadinya sendiri, no problem. Tapi Ya, begitu ya. sudah penghinaan atau penodaan terhadap agama Islam, ya umat Islam itu justru wajib membela diri dan tidak boleh menganggap hal itu sebagai tindakan yang dapat dimaklumi. Jika hal Hmm. tersebut dibiarkan, bukan tidak mungkin nanti makin banyak mereka makin berani ya untuk menghina, merendahkan, dan juga bahkan memusuhi agama Islam. Yang Hmm. sebenarnya kita tahu mayoritas penduduk Indonesia itu kan justru mayoritas beragama Islam. Ya, Ya, ya. bahkan dikatakan sekitar 86 sampai 87%. Nah ini kan aneh kalau kita yang mayoritas saja diperlakukan sering ya, maksudnya Ya, diperlakukan ya. dihina-hina macam itu ya. Kalau saya sih prinsipnya ini harus dilawan gitu. Oke, oke, Prof. Memang kan kalau kita lihat konteks di Indonesia ini ada kan undang-undang yang mengatur sanksi penistaan agama. Iya Tadi yang betul. jenengan sebutkan itu. Mm-mm. Namun ini kan bukan yang pertama, Prof. Kita aja Hmm. membuat video itu udah ada banyak sekali, Iya. Prof. Kontennya itu banyak sekali ya. Sampai wah Iya. dari A, B, C ini yang Emma Mario. Apakah ini mengindikasikan kalau ini sebetulnya sanksi itu ada ya, tapi nggak jerah gitu, Prof. Nggak membuat Hmm. pelakunya jerah dan ini ya ini nggak berefek ya. Dalam konteks ini gimana pandangannya dengan terhadap hal ini?
Secara teoretik itu kan ada dua faktor utama yang memengaruhi kepatuhan hukum rakyat itu kepada kepatuhan hukum rakyat pada undang-undang gitu ya, atau peraturan Hmm. perundang-undangan. Ini ditulis oleh Tom R. Tiller ya dalam bukunya Why People Obey the Law. Jadi Oke, mengapa rakyat itu mematuhi hukum? tumbuk ya. Itu ada dua faktor utama yang disebut. Yang pertama adalah instrumental perspektif. Ini Hmm. menyangkut tentang sanksinya, Ya. lembaga, dan juga keseriusan penerapan sanksinya. Jadi Hmm. intinya sanksi itu tegas atau tidak, serius tidak, berat atau ringan, dan juga kinerja aparat penegakan hukum itu bagaimana. Lalu yang Hmm. kedua, yang disebut dengan normatif perspektif. Itu menyangkut soal moralitas dan legitimasi rakyat. Itu terkait misalnya sikap kesadaran hukumnya, penerimaan dan rasa memiliki hukum itu. Nah, dua hal tersebut itu tampak sekali mengakibatkan adanya ketidakpatuhan atau kepatuhan pada hukum. Kalau yang ini jelas Hmm. untuk kasus penistaan agama yang berulang kali, apakah Ya, ya. oleh orang yang sama atau oleh orang lain yang melakukan itu, saya kira bisa dikatakan ya faktor-faktor ini justru yang sebaliknya, artinya sanksinya tidak tegas ya, menjerakan begitu, kemudian tindakan penegak hukum juga tidak gercep gitu ya, gerak cepat. Padahal ini kan dulu ada PNPS 1 itu kan supaya orang tidak main hakim sendiri karena mayoritas Hmm. agama kita juga atau artinya di Indonesia banyak agama yang itu memang potensi untuk dinistakan atau orang ada yang menistakan sangat tinggi, maka Ya. segera lalu ada pasal 156A itu dari Hmm. PNPS nomor 1 itu. Nah, jadi ini kan kita lihat ada dulu, kita tahu juga ada, kalau nggak salah ada ini ya, Ferdinand Huta Heian, kemudian Ya, juga ya. ada Ahok ya, itu tampaknya tidak menjerahkan gitu loh. Ya, ini jadi dari sisi, terutama dari sisi sanksi tidak jelas. Padahal ini ancamannya kan sampai 5 tahun gitu. Paling kan Ya. hanya 2 tahun atau 1 tahun berapa, dan itu masih potongan-potongan macam-macam. Nah, ini membuat alah paling sekian sekian nanti sudah selesai gitu. Tidak tidak hati-hati, kehati-hatiannya, precautionary-nya itu sangat rendah. Belum lagi apalagi persoalan kesadaran hukumnya. Nah, dua hal ini yang ternyata masih rendah atau kurang Hmm. bisa membuat seseorang itu berpikir sekian kali untuk melakukan, apakah dia sengaja atau mungkin hanya karena Ya. apa pleset dan lain sebagainya, tapi precautionary-nya jelas tidak ada di situ. Oke, baik. Prof, dengan banyaknya peristiwa penistaan agama, apakah ini berarti bahwa negara itu gagal menjaga kehormatan agama? Dan apakah ini akibat dari landasan sekularisme yang dianut oleh negara ini, Prof? Bagaimana kalau Hmm. apakah seperti itu? Ya, penistaan agama dalam sistem pemerintahan Islam kan hukumannya sangat berat ya Mas ya. Yes. Berupa Hmm. berupa bisa itu di penjara, mungkin sampai pada hukuman mati gitu ya. Ya. Nah, sementara di negeri sekuler sesuai dengan ini hukumannya kan sesuai dengan kesepakatan dengan hukuman yang dianggap ringan, dan prakteknya itu paling ya rata-rata di bawah 2 tahun lah ya. Belum Hmm. lagi tadi saya katakan potongan plus apa potongan-potongan, ada remisi-remisi dan seterusnya itu. Nah, di negara demokrasi sekuler ya seperti kita ini kan negara tidak secara utuh ya menerapkan hukum agama, yang ada itu hanya konsensus wakil rakyat yang membuat undang-undang yang pada prinsipnya dasar kebenarannya adalah kesepakatan atau konsensus, atau mungkin Hmm. kasarnya ya tergantung dari nafsu mereka sendiri gitu ya. Apalagi ini kan ya kita meskipun sudah punya kitab undang-undang hukum yang hukum pidana baru pun kan masih 3 tahun lagi berlaku, dan Ya. tidak, Hmm. prinsipnya tidak seperti tidak beda dengan yang kemarin ya soal penistaan agama itu. Nah, jadi ya kita nggak bisa berharap banyak di negara Hmm. demokrasi sekuler, itu semuanya tergantung dari konsensus dan penerapan Hmm. juga tadi. Ya kita itu tadi tampak sudah jelas itu bukan delik aduan, tetapi ternyata Delik saya pidana menilai ini, maaf sampai biasa. sekarang saya belum melihat ada pihak yang berwajib ya aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang lebih dahulu sebelum nanti kalau tidak salah tidak hati-hati kan menimbulkan agent drifting, yaitu main hakim Ya, sendiri. Nah, betul. jadi ini delik biasa mestinya ya, meskipun kita sebut sebagai negara demokrasi sekuler ya, dalam arti bukan menerapkan sistem pemerintahan Hmm. Islam, tapi kita umat Islam itu mayoritas, mestinya polisi atau aparat penegak hukum segera melakukan tindakan yang lebih cepat ya, gerak cepat
untuk itu menghindari adanya Eigenrichting atau main hakim sendiri. Oke, Prof. Prof, terakhir, Prof. Ini soal bagaimana agar hukum dan juga sistem hukum di negeri kita itu berpihak terhadap kepentingan umat Islam, Prof. Saya pernah mengatakan bahwa ikan itu akan hidup dengan baik jika berada di dalam air. Dan air pun kan mesti beda-beda kan. Ikan air Oke. tawar ya di air tawar kan ya. Masuk air laut Ya. mati malah. Begitu juga ikan air laut masuk ke tawar mati. Ya. Iya, Oleh iya, karena iya. itu demikian juga dengan umat Islam ya. Umat Islam itu akan bisa menjalani hidup dengan baik, menerapkan syariat Islam yang agung harus dalam sistem atau bingkai hukum Islam. Ya itu Hmm. logika Iya, sekali. iya, Nah, iya. jika umat Islam belum juga mampu menegakkan hukum Islam, setidaknya ada upaya untuk menerapkan hukum Islam semaksimal mungkin dan tidak memusuhi Islam sendiri. Iya, Nah, iya. di negara demokrasi itu tidak mungkin ya diterapkan ajaran Islam secara kafah yang sering dikatakan itu bisa jadi ya hanya setengah-setengah gitu ya, atau saya Hmm. nyebutnya itu sering prasmanan ya, secara Hmm. prasmanan mana yang dianggap enak ya dan tidak membuat pihak lain resah ya itu akan diambil dan diterapkan. Tapi kalau Hmm. sebaliknya ya menimbulkan keresahan ya dan membuat tidak enak itu memang pertimbangannya begitu, konsensus lagi ya, Hmm. tinggalkan dan musuhi secara sistematik, struktural dan masif. Loh itu fakta gitu. Hmm. Jadi Iya, iya. mungkin secara nggak sadar orang-orang ya umat Islam sendiri itu memusuhi ajarannya agama sendiri. Artinya ketika ingin diterapkan, oh nanti dulu ini kita bukan negara ini, negara itu macam-macam. Iya. Nah, jadi itu yang saya katakan aneh kalau ada ikan kok tidak ingin hidup di air itu. Hmm. Luar biasa, analogi yang bagus sekali. Iya, baik, Prof. Suteki, terima kasih jawaban-jawaban menariknya terkait dengan kasus Emil Mario yang membuat geram untuk kesekian kali dalam kasus penistaan agama. Dan mudah-mudahan kita berharap banget ya bahwa kasus penodaan agama, penistaan agama ini segera ditindak ya. Dan mudah-mudahan kita tidak lagi menemukan ya. Tapi mungkin ya sih, Prof, dengan melihat bahwa kasus ini nggak berulang, Bro. Ya itu tidak mungkin karena sanksinya tidak jelas, maksudnya tidak tegas itu ya. Aparat Hmm. juga tidak gerak cepat dan kesadaran hukum masyarakat itu rendah terhadap Oke. ini. Jadi nanti akan berulang-berulang bahkan ada Ya. residivis. Nah, tapi ya Hmm. kita berharap bukan kita itu pendendam enggak ya, tapi Ya, ketika ya. itu minta maaf, belum minta maafnya bagaimana? Kemudian ya kan harus bertemu itu ya kan, bukan Betul, hanya lewat betul. media sosial terus nanti umat Islam juga menjawab di media sosial Ya, begitu, nggak bisa. Ya, jadi permintaan harus tulus, tidak mengulangi kembali. betul. Oh itu oke lah, itu mungkin bisa dilakukan istilahnya restoratif justice kan gitu Mas. Tapi kalau Hmm. ya orang selengean macam-macam ya itu Ya. maksud saya polisi harus bertindak tegas dan cepat, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena kayak dari pihak kemarin saya baca juga di tulisan itu di berita ada Mas Hmm. Novel ya Ya, dari ya. eh, dari FPI, Ya, 212. Ya. Forum Persaudaraan Islam itu kan yang dulu dari FPI Front Pembela Islam itu sudah membuat statement bahwa saya tidak akan membuat para penista agama itu tidur nyenyak loh. Coba bayangkan itu. Ini fakta loh Mas, ada nih, Ya, bisa ya. dilacak beritanya begitu. Ini kan Hmm. berbahaya kalau orang melakukan nanti atau kelompok orang melakukan Eigenrechtting atau main hakim sendiri. Jadi saya menghimbau ya aparat penegak hukum kalau memang belum melakukan upaya untuk itu segeralah melakukan tindakan supaya tidak terjadi main hakim sendiri. Oke, 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 baik. Ya, terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sini pertanyaan terakhir di kasus Emil Mario. Ya, jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan juga berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih juga Puan dan Tuan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.